Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video bahan ajar limit fungsi trigonometri. Ini video bahan ajar tentang nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik bagian yang kedua. Video bahan ajar ini tentang nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 12 jurusan MIPA. Selanjutnya, pada video sebelumnya kita setelah membahas nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Yang kedua, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar atau teorema. Yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan pengembangan rumus dasar. Ketiga pokok bahasan ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum, bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang keempat, yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu fungsinya. Sebagaimana ketahui bahwa limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX sebagai teorema dasar, maka akan diperoleh A per B. Demikian pula, jika limit X mendekati 0 untuk sin A P per BP akan diperoleh A per B. Menyesuaikan dengan rumus limit fungsi trigonometri, jika P-nya adalah AX ditambah AC atau P-nya sama dengan AX dikurangi AC, maka untuk nilai X mendekati C diperoleh nilai P mendekati 0. Sehingga limit X mendekati 0 sin AX ditambah atau dikurangi AC per BX ditambah atau dikurangi BC akan diperoleh limit sin A-nya difaktorkan dari fungsi P, yaitu A dalam kurung X ditambah atau dikurangi C per B-nya juga untuk penyebutnya difaktorkan per B kali X ditambah atau dikurangi C. Maka akan diperoleh nilai limit X mendekati 0 sin AP per BP, yaitu hasilnya adalah A per B, di mana P-nya merupakan X ditambah atau dikurangi C. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh 4.1. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2, 3 sin X dikurangi 2 per 4X dikurangi 8. Maka untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Limit X mendekati 2, 3 sin X dikurangi 2, untuk penyebutnya 4 dikeluarkan atau difaktorkan dari fungsinya. Sehingga diperoleh limit X mendekati 2, 3 sin X dikurangi 2 per 4 X dikurangi 2. X dikurangi 2-nya itu sebagai P. Maka diperoleh nilai 3-nya kita keluarkan, yaitu jadi 3 kali 3 per 4 kali sin X dikurangi 2 per X dikurangi 2, yaitu nilai akhirnya 3 per 4 kali 1, yaitu 3 per 4. Selanjutnya contoh 4.2. Tentukan nilai dari 6 tan kuadrat 2X dikurangi 6 per 3X dikurangi 9 kuadrat. Untuk menyelesaikannya, limit X mendekati 3, tan kuadrat 6 tan kuadrat 2X dikurangi 6, bisa kita keluarkan 6-nya, dan
untuk pembilangnya tan kuadrat itu juga difaktorkan, yaitu limit X mendekati 3 tan 2X dikurangi 6 kali tan 2X dikurangi 6. Untuk penyebutnya juga difaktorkan 3X kuadrat, 3X dikurangi 9 di kuadrat menjadi 3X dikurangi 9 kali 3X dikurangi 9. Sehingga diperoleh 6 kali limit untuk pembilangnya ada 2 suku dan penyebutnya ada 2 suku, maka kita pisahkan tan 2X dikurangi 6 per 3X dikurangi 9 kali tan 2X dikurangi 6 per 3X dikurangi 9. Sehingga diperoleh 6 kali limit X mendekati 3, 2 dan 3-nya pada fungsi masing-masing difaktorkan. Jadi tan 2X dikurangi 3 per 3X dikurangi 3 kali tan 2X dikurangi 3 per 3 kali X dikurangi 3. Maka nilainya akan diperoleh 6 kali untuk nilai tan 2X dikurangi 3 per 3 kali X dikurangi 3, X dikurangi 3-nya sebagai P, maka akan diperoleh 2 per 3. Jadi kali 2 per 3 kali 2 per 3. Maka nilai akhirnya adalah 8 per 3. Untuk selanjutnya contoh 43. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati 4 sin 2X dikurangi 8 per tan X dikurangi 4 ditambah 3X dikurangi 12. Untuk menyelesaikannya, kita peroleh limit X mendekati 4. Untuk pembilangnya kita faktorkan sin 2X dikurangi 4 dan penyebutnya tan X dikurangi 4. Yang keduanya dari 3X dikurangi 12, angka 3-nya difaktorkan keluar sehingga ditambah 3X dikurangi 4. Selanjutnya limit X mendekati 4, yaitu sin 2X sin 2X dikurangi 4 per X dikurangi 4. Ini suku yang di atas atau di pembilang dan penyebut masing-masing dibagi oleh X dikurangi 4. Maka diperoleh untuk pembilangnya sin 2X dikurangi 4 per X dikurangi 4. Untuk penyebutnya juga sama, tan X dikurangi 4 per X dikurangi 4 ditambah 3X dikurangi 4 per X dikurangi 4. Sehingga di sini X dikurangi 4-nya sebagai P, maka akan diperoleh untuk pembilangnya 2, penyebutnya 1 ditambah 3. Dan nilai akhirnya adalah 2 per 4, atau kita sederhanakan hasilnya 1 per 2. Untuk contoh berikutnya, contoh 4.4. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati 1 sin 3X kuadrat dikurangi 9X ditambah 6 per 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4. Untuk penyelesaiannya, maka untuk pembilang difaktorkan, juga penyebutnya sama-sama difaktorkan, sehingga diperoleh limit X mendekati 1, 3 sin 3-nya difaktorkan dari 3X kuadrat, yaitu 3 kali X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Untuk penyebutnya juga sama difaktorkan, yaitu pemaktorannya 2 kali X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Sehingga untuk pembilang atau penyebutnya ada fungsi yang sama, itu sebagai P. Maka akan diperoleh limit X mendekati 1 sin 3P per 2P, atau nilai akhirnya adalah 3 per 4. Untuk contoh berikutnya, contoh 4.5. Tentukan nilai limit dari X mendekati 2 tan 3X dikurangi 6 per X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Maka akan kita peroleh hasil, kita peroleh untuk pembilang
kita faktorkan dari 3x dikurangi 6-nya, jadi 3-nya dikeluarkan, jadi 3 kali x dikurangi 2. Untuk penyebutnya, dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8, itu juga difaktorkan, diperoleh x ditambah 4 kali x dikurangi 2. Di sini terlihat untuk pembilang ada satu suku, untuk penyebut ada 2 suku. Supaya bisa diselesaikan, maka untuk pembilangnya seolah-olah ada koefisien 1. Jadi 1 seolah-olah ada 1 kali tan 3x dikurangi 2, dan penyebutnya x ditambah 4 kali x dikurangi 2. Maka kita akan peroleh limit x mendekati 2, yang satunya itu 1 per x ditambah 4 kali tan 3x dikurangi 2 per x dikurangi 2. Maka kita substitusi langsung, x-nya diganti oleh 2, maka diperoleh 1 per 2 ditambah 4 kali 3 per 1. Dan diperoleh nilai 3 per 6 atau disederhanakan menjadi 1 per 2. Demikianlah pembahasan tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri bagian ketiga, yaitu dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu fungsinya. Untuk selanjutnya, bagian keempat, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan mengalihkan terlebih dahulu ke fungsi sekawan. Dan yang kelima, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan memanfaatkan rumus-rumus identitas akan dibahas pada video pembelajaran limit trigonometri bagian ketiga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak, guru, orang tua, atau siswa-siswi kelas 12 jurusan MIPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.